Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Muning TV. One, two, one, two, three, four. Halo teman-teman semua, para pejuang NIP dimanapun berada, ketemu lagi dengan aku Nining. Sekarang aku bakal share ke teman-teman semua, setelah kita dinyatakan lulus sebagai CPNS, kegiatan apa lagi yang harus kita lakukan, dengan artian nilai SKD dan nilai SKB kita setelah diakumulasikan, dan kita memperoleh nilai tertinggi. Makanya dengan cara itu kita dinyatakan lulus sebagai CPNS. Nah, setelah dinyatakan lulus sebagai CPNS, apalagi yang harus kita lakukan, kemudian apalagi yang harus kita persiapkan. Untuk itu, stay tune terus di video aku, tapi jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan juga share ke teman-temannya. Terima kasih. Oke teman-teman, setelah teman-teman dinyatakan lulus sebagai CPNS dengan artian akumulasi nilai SKD dan SKB teman-teman tertinggi, kegiatan selanjutnya yang akan teman lakukan adalah pemberkasan atau verifikasi data calon pegawai negeri sipil. Nah, pemberkasan ini dilakukan di Badan Kepegawaian Daerah masing-masing. Misalkan, aku waktu itu verifikasi data aku di Badan Kepegawaian Daerah Sumatera Barat karena instansi aku Sumatera Barat. Jadi BKD masing-masing daerah teman-teman. Nah, verifikasi data ini kita membutuhkan berkas-berkas yang harus kita kumpulkan. Apa saja berkas-berkasnya? Dan di sini aku masih nyimpan bukti verifikasi data aku. Waktu itu aku verifikasinya tanggal 12 Januari 2019 di BKD Sumatera Barat. Jadi aku bakal share ke teman-teman apa saja yang harus dipersiapkan sebelum pemberkasan. Oke, untuk berkas pertama yang mereka minta adalah untuk verifikasi data ini pas foto dan tanda pendaftaran plus asli nomor ujian. Nah, pada saat aku pemberkasan di tahun 2018, itu pas fotonya diminta ukuran 3x4-nya 3 lembar, kemudian 4x6-nya juga 3 lembar, itu perangkap. Jadi kalau misalkan nanti diminta 2 rangkap, berarti 2 kali yang diminta. Kemudian tanda pendaftaran ini yang seperti ini. Jadi ini sengaja aku tutup, ini adalah data pribadi. Jadi teman-teman yang data kartu pendaftarannya ini jangan sampai hilang. Tapi kalau misalkan teman-teman hilang, teman-teman bisa login di akun teman-teman lagi dan bisa di print ulang. Tapi aku sarankan jangan sampai hilang, karena nanti kita nggak tahu bagaimana nanti jaringan ketika kita login, apakah masih lancar-lancar saja atau ada kendala. Jadi untuk ini mereka minta yang asli. Kemudian plus asli nomor ujian. Nomor ujiannya yang seperti ini. Tapi ini juga yang asli ya teman-teman. Yang contoh aku ini adalah yang fotokopi, karena yang asli aku udah dikumpulkan, jadi aku nggak punya data yang asli. Dan ini yang fotokopinya. Jadi jangan sampai hilang. Next, untuk berkas yang kedua, dia diminta fotokopi kartu tanda penduduk. Nah, semuanya udah pada tahu kan fotokopi KTP. Jadi di sini untuk berkas selanjutnya adalah fotokopi kartu tanda penduduk atau KTP. Oke, next, selanjutnya berkas yang dibutuhkan di sini adalah surat lamaran yang telah diisi dan ditandatangani dengan tinta hitam cair sesuai format yang telah ditentukan dan bermaterai 6000. Nah, di sini kan sesuai format yang telah ditentukan, berarti sesuai dengan format instansi masing-masing. Namun sebagai contoh, aku masih punya contoh surat lamaran aku pada saat pemberkasan, dan ini tanda tangan kita di atas materai 6000. Dan yang paling penting teman-teman ingat adalah surat lamaran ini tidak boleh salah sedikit pun. Misalkan ada salah satu hurufnya yang tidak jelas, nanti teman-teman harus disuruh ulang lagi menulisnya. Atau ada salah satu hurufnya yang ketebalan kakinya sedikit saja, itu juga tidak bakal diterima, diulang lagi. Karena surat lamaran ini harus jelas dan harus bersih. Kalau aku waktu itu mungkin menghabiskan lebih dari 10 double folio untuk menulis surat lamaran. Jadi untuk teman-teman berhati-hatilah nanti menulis surat lamarannya, karena surat lamaran itu memang harus bersih dan tidak ada coret-coretan, tidak ada lecek sedikit pun di tulisannya. Selanjutnya, berkas yang diminta yaitu fotokopi ijazah plus transkrip nilai yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kualifikasi pendidikan. Nah, fotokopi ijazah dan transkrip nilai ini itu dari pendidikan pertama kita, yaitu dari SD. Dari SD sampai pendidikan terakhir yang S1, berarti S1, D3, D3, S2, S2. Jadi itu harus dilegalisir oleh pejabat yang bersangkutan. Next, kemudian berkas selanjutnya
yaitu surat pernyataan tidak akan mengajukan pindah tugas selama 10 tahun dan ditandatangani di atas materai 6.000 juga. Jadi pada saat tahun aku, ini masa pengabdiannya adalah 10 tahun. Tapi untuk yang tahun sekarang, aku kurang tahu. Mungkin kemungkinan juga masih 10 tahun pengabdian. Dan contoh surat pernyataannya seperti ini. Aku bakal tempel nanti di sini. Contoh surat pernyataan ini waktu itu aku unduh langsung dari website BKD Sumatera Barat dan kita disuruh edit sendiri. Jadi di sini surat pernyataan itu ditandatangani oleh kita dengan nanti ada di atas materai 6.000 dan ini ada 2 tanda tangan teman-teman, dan tanda tangan ini disetujui oleh wali kita. Kalau misalkan kita masih belum berkeluarga, berarti yang menyetujui adalah orang tua kita. Tapi kalau udah punya keluarga, yang menyetujui suami atau istri. Selanjutnya, berkas selanjutnya yaitu surat keterangan catatan kepolisian yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Nah, untuk ini yang sering kita kenal dengan SKCK. Buat teman-teman yang sebelumnya udah ngurus SKCK, perhatikan lagi tanggal expire dari SKCK-nya. Tapi kalau aku boleh saran, mending diulang lagi pengurusan SKCK-nya, memang ditujukan untuk pemberkasan CPNS. Karena menurut aku pengurusan SKCK juga tidak terlalu ribet dan juga tidak terlalu memakan banyak uang. Jadi, alangkah bagusnya diulang lagi dan memang tujuannya untuk pemberkasan CPNS. Next, untuk berkas selanjutnya, yang diminta di sini adalah surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit pemerintah. Nah, ini berarti ada 2 surat ya teman-teman, untuk sehat jasmaninya dan juga untuk sehat rohani. Biasanya kalau misalkan kita melamar pekerjaan, kebanyakan yang diminta kan surat berbadan sehat, berarti itu hanya surat jasmani saja, sehat jasmani. Dan untuk di sini kita diminta 2 surat, berarti sehat rohani kita juga harus sehat, jiwa kita juga harus sehat. Jadi nanti dibutuhkan 2 surat untuk ini, dan surat yang akan dilampirkan adalah surat yang asli. Oke, untuk berkas selanjutnya yaitu surat keterangan tidak mengkonsumsi atau menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif atau nafza dari rumah sakit pemerintah. Nah, untuk ini mungkin teman-teman udah pada tahu, kalau yang udah sering lamar pekerjaan pasti juga udah tahu apa itu nafza. Selanjutnya untuk nafza ini dikumpulkan juga nanti yang aslinya ya teman-teman. Next, berkas yang dibutuhkan asli plus fotokopi kartu pencari kerja atau AK1 dari Dinas Tenaga Kerja. Jadi di sini kartu AK1 ini dapat teman-teman peroleh dari Dinas Tenaga Kerja atau Disnaker di daerah teman masing-masing. Dan seperti apa bentuk kartunya, teman-teman bisa searching aja sendiri di Google. Karena aku sekarang udah nggak punya contohnya. Yang asli dan fotokopinya juga udah dikumpul pada saat pemberkasan. Berkas selanjutnya yang harus teman siapkan adalah daftar riwayat hidup ditulis dengan tangan sendiri menggunakan huruf kapital atau huruf balok dan ditandatangani di atas materai 6.000. Nah, untuk daftar riwayat hidup ini sama halnya dengan surat lamaran, itu tidak boleh lecek sedikit pun, tidak boleh ada hurufnya yang tebal sedikit atau ada yang tidak jelas, karena kalau misalkan ada pada saat pemeriksaan itu kita benar-benar diperiksa ada satu huruf yang tidak jelas, maka kita harus ulang dari awal. Nah, untuk itu bikin surat lamaran ataupun riwayat hidup ini harus sangat hati-hati dan juga ditandatangani di atas materai 6.000. Kemudian selanjutnya berkas yang diminta adalah surat pernyataan tidak pernah dihukum pidana dan ditandatangani juga di atas materai 6.000. Contoh suratnya seperti ini, dan surat ini waktu itu aku unduh langsung dari website BKD Sumatera Barat dan ditandatangani di atas materai 6.000. Oke teman-teman, itu surat yang harus atau berkas yang harus dikumpulkan yang disiapkan oleh CPNS formasi keguruan. Namun kalau misalkan ada dari teman-teman yang formasinya kesehatan, sedikit aku tambahkan. Di sini ada fotokopi ijazah dari yang 11 yang aku sebutkan, ditambahkan dengan fotokopi ijazah pendidikan profesi bagi dokter umum, nurse, dan psikolog. Kemudian yang ketiga, fotokopi salah satu sertifikat pelatihan. Kemudian selanjutnya fotokopi surat tanda registrasi bagi semua tenaga kesehatan. Itu bagi tenaga kesehatan kalau misalkan ada dari teman-teman yang tenaga kesehatan. Tapi kalau untuk yang berprofesi ngambilnya sebagai guru, yang 11 tadi itu berkas yang harus teman-teman sediakan. Plus teman-teman jika teman-teman sudah memiliki sertifikat pendidik atau serdik. Dan serdik itu juga dilampirkan bagi teman-teman yang sudah memilikinya.
Pada saat pemberkasan, ketika teman-teman telah sampai di BKD, nanti teman-teman akan diberikan belangko ini dan juga belangko verifikasi. Nanti teman-teman untuk belangko ini, dia berisikan tentang data pribadi, tentang data keluarga, data pendidikan, dan juga data pekerjaan bagi teman-teman yang sudah mempunyai pengalaman pekerjaan sebelum mendaftar jadi CPNS. Nah, dan ini pun ditulis juga tidak boleh salah seperti surat lamaran dan daftar riwayat hidup. Dan waktu itu aku mempersiapkan fotokopi dulu yang banyak agar nanti kalau ada kesalahan kita tidak ribet untuk fotokopi keluar. Jadi fotokopi dulu baru kita isi. Dan selanjutnya mereka juga akan kasih ini belangko verifikasi. Pada tahap pertama itu diadakan pemeriksaan terhadap tulisan kita, terhadap kelengkapan arsip kita atau kelengkapan berkas kita. Jadi surat lamaran, daftar riwayat hidup yang ditulis, kemudian belangko yang diberikan itu bakal diperiksa satu persatu. Apakah masih ada huruf atau kata yang tidak jelas atau yang tebal sedikit dibandingkan yang lainnya, itu memang harus diulang dari awal. Dan itu aku sarankan untuk teman lebih berhati-hati dalam membuat itu semua. Setelah lulus dari pemeriksaan pertama, barulah kita lanjut ke pemeriksaan terakhir, yaitu mereka akan centang pada kolom verifikasi ini. Pada verifikasi ini apakah sudah ada benar nyatanya atau tidak. Jadi setelah itu barulah ditandatangani oleh tim pemeriksa. Oke teman-teman semuanya, telah selesai penjelasan dari kegiatan apa yang akan kita lakukan setelah kita dinyatakan lulus sebagai CPNS. Nah, untuk itu silakan persiapkan diri teman-teman dan semangat untuk menjadi ASN 2020. Tapi kalau misalkan masih ada keraguan atau kejanggalan untuk teman-teman atau yang kurang dipahami, silahkan tulis di komentar. Insya Allah di next video aku bakal jawab dari pertanyaan yang teman-teman kirim. Oke, untuk itu sebelum kita tutup, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan juga share ke teman-teman yang lainnya. Terima kasih, thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.